warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan bis salamati wal 'afiyah min kulli baliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa afdalin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala aidan inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hayya sunnati faqad ahabbani man ahabbani kana ma'i fil jannah aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa huwa asdaqul qailin. Yang sama-sama ulun muliakan, ulun hormati ibu-ibu hadirin jamaah majelis taklim yang sama-sama mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah pada kesempatan siang yang penuh berkah ini. Allah masih berikan kita berupa nikmat sehat. Allah masih berikan kita berupa nikmat taufik hidayah sehingga dapat kita berkumpul di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia, di bulan yang mulia, yang kita akan menceritakan nantinya kelahiran orang yang mulia, tak lain dan tak bukan ialah junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam yang barusan saja dibaca oleh kelompok Maulid, yang tujuan dan maknanya tak lain dan tidak bukan hanya semata-mata mengagungkan daripada junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana di bulan kelahiran Nabi kita Muhammad, di bulan Rabiul Awal ini, kita disuruh dan dianjurkan memperbanyak selawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Dari awal tadi dibaca Maulidul Habsyi, yang mana siapa yang berselawat 1 kali dibalas dengan 10 kali. Siapa orang yang berselawat 10 kali Allah akan balas dengan 100 kali. Dilipat gandakan selawat salam kita kepada Nabi kita Muhammad. Bahkan Allah ciptakan 1 orang malaikat, yang mana malaikat itu tugasnya mencatat 1 persatu hamba-hamba Allah yang sedang senantiasa mengucap salawat dan salam kepada Habibuna Muhammad. Yang dicatat nama kita 1 persatu, kemudian disampaikan, diserahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita pada siang hari ini sampai ke hadapan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Kenapa kita disuruh membaca salawat? Dalam Quran Allah telah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
Sallu alaihi wa sallimu. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Allah dan orang-orang yang beriman senantiasa mereka terus-menerus berselawat kepada Habibuna Muhammad. Kalau Allah saja berselawat, kalau malaikat saja berselawat, kenapa dan ada apa dengan kita yang sebagai umat yang dirindukan Nabi, yang dicintai Nabi, yang kita mengharapkan syafaat Nabi, kok ada orang yang malas berselawat? Kok ada orang yang lidahnya tak pernah mengucap menyanjung baginda Muhammad? Bagaimana dengan keadaan seperti ini? Harus dipertanyakan, pantaskah kita diakui oleh Rasulullah sebagai umat? Mudah-mudahan salawat salam ini akan sampai ke hadapan Nabi sehingga kita nanti berkumpul di surga bersama junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma. Dalam Maulid Habsyi tadi ibu pertama baca itu ada, Bu. Faya ayyuharrajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu Allahumma salli wa sallim wa barik. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan. Siapa kalian yang ingin mengharapkan syafaat kepada Nabi, yang mengharapkan pertolongan kepada Rasulullah, amalannya tak lain dan tak bukan sallu alaihi wa sallimu, berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Al-jannatu bermula surga, wa na'imuha dan seluruh kenikmatan surga sa'dun disiapkan liman, untuk siapa? Untuk orang yusallu yang senantiasa bersalawat kepada junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ibu-ibu siang hari ini kita bersalawat memperingati hari kelahiran Nabi. Mudah-mudahan kita bersama Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal. Karena modal cinta itu, Bu, luar biasa. Bisa kita akan dikumpulkan dengan siapa orang yang kita cintai. Al-mar'u ma'a man ahab. Orang akan dikumpulkan dengan siapa yang ia cintai. Tergantung kita dalam dunia, hati kita senangnya dengan siapa. Saya mah Pak Ustadz senangnya sama Ayu Ting Ting. Dikumpulkan nanti dengan siapa yang ia cintai. Ya, kalau yang kita cintai itu masuk surga, alhamdulillah. Sekarang kalau kita cintai orang yang tidak ada jaminan surga, rugi. Satu-satu orang yang mendapat pasti dijamin surga, tak lain tak bukan ialah junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi. Cinta dengan Nabi, kumpul dengan Nabi. Insyaallah, amin Allahumma. Cinta dengan kumpulan-kumpulan majlis, cinta dengan kumpulan-kumpulan majlis ilmu, orang baca sholawat ikut, orang pengajian hadir. Nanti satu saat pengajian kita yang kumpul itu akan dikumpulkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Bicara cinta kita kepada Nabi, kalau dibanding cintanya Nabi dengan kita, Bu, tidak ada bandingnya, ujung kuku pun tidak ada, Bu. Rasulullah itu cinta dengan kita, Bu, luar biasa cintanya, Masya Allah. Walaupun Nabi tidak pernah lihat kita, Bu. Gimana buktinya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah duduk-duduk dengan para sahabat, Rasulullah mengatakan seperti ini, Bu. Mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, apa yang dikatakan Nabi?
Aku rindu dengan saudaraku. Aku ingin berjumpa dengan saudaraku. Abu Bakar pun mengatakan, ya Rasulullah, siapa saudaramu? Apakah kami bukan saudaramu ya Rasulullah? La, kata Nabi, tidak. Bal antum ashabi. Kalian itu adalah sahabatku. Terus siapa ya Rasulullah yang kau maksud dengan saudaramu, yang kau rindukan? Tak lain dan tidak bukan, kata Rasulullah, yang disebut dengan saudaraku ialah umat-umatku yang lahirnya tidak sezaman aku, yang hidupnya tidak sezamanku, yang mereka tidak pernah melihat wajahku, yang mereka tidak pernah sekedudukan denganku, tapi mereka beriman kepadaku, mencintai kepadaku, selalu rindu kepadaku. Ialah kita ini, Bu, yang disebut oleh saudara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, walaupun mata ini tak pernah memandang wajah Nabi Muhammad, walaupun kita tidak pernah sekedudukan dengan Nabi kita Muhammad, tetapi kita cinta dengan Rasulullah, tapi kita rindu dengan Nabi kita Muhammad, maka nanti akan diberikan syafaat nanti oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tangan kita dibawa oleh Rasulullah ke dalam surga. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah, oleh Rasulullah nanti di padang mahsyar dengan sebab cinta kita kepada Habibuna Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk apa kita mengadakan peringatan Maulid seperti ini? Tidak lain, hanya menambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Ibu kalau ulang tahun atau anak ibu misalnya ulang tahun, rela tuh hambur-hamburkan uang, betul Ibu? Ibu rela beli kue yang harga 500.000. Ibu rela beli hadiah untuk kasih anak tetangga yang datang tanpa ada beban. Ibu beli itu, beli ini, diundang orang banyak hadir di rumah. Senang nggak, Bu? Senang. Kalau peringatan kelahiran anak kita saja kita rayakan, kalau kelahiran anak kita saja kita rela habiskan uang, kok kenapa kita kelahiran Nabi kita yang kita nantikan syafaatnya, yang kita nantikan pertolongannya, yang kita berharap di surga bersama Rasulullah, kadang-kadang sebahagian kita tidak mau. Di musola ada ngadakan peringatan Maulid, nggak mau nyumbang. Orang datang ke rumah sembunyi, bilangin, nak tuh ibu lagi ke pasar. Kenapa, Ma? Itu mah orang minta sumbangan. Padahal untuk siapa, Bu? Yang kita kasihkan itu untuk siapa? Untuk Habibuna Muhammad. Yang 1.000 itu akan jadi saksi di hadapan Nabi kita Muhammad. Yang kita sumbangkan untuk peringatan Maulid, ada yang nyumbang buah, ada yang nyumbang pisang, ada yang nyumbang apel. Semua ini akan dicatat dan jadi saksi di hadapan Nabi kita Muhammad. Ada yang nyumbang bendera, dikasih uang lagi atasnya. Tapi alhamdulillah 2.000 semua. Saya dari tadi lihat uang 2.000 nih, mana yang merah? Tidak ada. Tak jadi masalah lah. Yang penting ada, Pak Ustadz katanya. Ya wes, propopo kata orang Jawa. Iya. Kalau ada yang 100 nanti ya saya duluan ngambil kan gitu. Kalau ini ya silahkan ibu pengajian aja lah. Akan jadi saksi loh, Bok, di hadapan Nabi kita Muhammad. Tidak ada ruginya kita ikut serta memeriahkan kelahiran Nabi kita Muhammad. Siapa orang yang mengagungkan kelahiranku, kata Nabi, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Aku, kata Nabi, nantinya akan memberikan pertolongan, akan memberikan syafaat kepada orang tersebut. Saya pernah nyumbang 2.000, Pak Ustadz. Tidak apa-apa. Saya pernah nyumbang kue, Pak Ustadz. Tidak apa-apa. Tahun depan tingkatkan lagi. Yang bendera hari ini 2.000, tahun depan 200.000. Jangan takut kita untuk Nabi kita Muhammad. Kadang-kadang parah lagi, Bu. Sudah ikutan maulid tidak mau, nyumbang tidak mau, komen paling banyak. Betul, Ibu? Nah, kan?
pengalaman. Ada Bu orang seperti itu. Hadir nggak mau, nyumbang nggak mau, komen paling banyak. Itu loh ibu-ibu musola itu loh. Ngapain ngadakan maulid? Gendang sana, gendang sini. Kumpul nggak jelas. Udah, kalau nggak nyumbang, diam. Selesai. Maka dari itu Bu, kita tingkatkan dan kita meriahkan dan kita syiarkan lagi kelahiran Nabi kita Muhammad untuk menambah kecintaan kita kepada Habibuna Muhammad. Mudah-mudahan perkumpulan siang hari ini akan mendapat rahmat dari Allah dan nanti kita berkumpul di sorga bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal. Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk apa kita memperingati hari kelahiran Nabi? Tidak lain untuk mengambil contoh apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad. Kita ini kalau ingin sukses Bu, tidak lain kiblat contoh kita kepada Nabi kita Muhammad. Rumah tangga ingin menjadi rumah tangga sakinah, ikuti rumah tangga baginda Rasul. Betul? Rumah Rasul itu Bu kecil, tidurnya dialaskan lapah kurma. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mengatakan baiti dan rumah tanggaku adalah surga. Kenapa? Penuh dengan kelembutan, penuh dengan saling mengerti antara suami dan istri. Itu Bu. Jadi dalam rumah tangga itu kalau misalnya kita ingin bahagia, ikuti bagaimana rumah tangga baginda Rasulullah. Dan syariat harus dijalankan Bu. Sholat, suami saya nggak bisa sholat Ustaz, ajak Bu. Ayo Pak kita sholat. Romantis loh Bu. Ibu jadi makmum, suami jadi imam. Romantis. Tatkala salam, suami berdoa, ibu mengaminkan. Anak di belakang ikut mengaminkan. Tentram, senang, bahagia rumah tangga walaupun hidup sederhana. Sang suami jadi imam, namanya Hamdi. Sang istri jadi makmum, namanya Hamidah. Jadi waktu i'tidal itu Sami Allahu liman. Nah, kan? Hamidah di belakang. Hamidahnya jawab, Rabbana lakal hamdi. Kok hamdi kata suami? Enggak hamdu, biar romantis katanya. Anak-anak ngikut. Dibacakan Quran di rumah. Kita menjadi contoh langsung daripada anak-anak kita tentram, bahagia, damai hidup ini Bu. Walaupun hidup sederhana. Betul enggak Bu? Kalau istri-istri Rasulullah, kalau rumah tangga Rasulullah dengan hidup sederhana, dengan qanaah yang luar biasa. Hidup apa adanya, tidak memaksakan yang tidak ada, tenang hidup. Kita hidup yang bikin pusing itu kita sendiri, betul nggak Bu? Kenapa memaksakan sesuatu yang kita tidak mampu? Mata lihat kiri, lihat kanan, lihat tetangga beli kipas angin, kepanasan. Tetangga beli kulkas, kedinginan. Tetangga beli mobil, mati tidak ketahuan. Yang jadi korban suami. Bang, itu orang sebelah baru aja pindah. Udah beli rumah, udah beli mobil. Kita udah 15 tahun Bang. Jangankan mobil, motor pun butut. Pusing. Lalu memaksakan diri. Gaji suami cuma 3 juta. Udah Bang, zaman sekarang kan kredit aja lah. Terus bulanannya deh. Ya tak apalah, biarlah 3 juta itu dibayar. Mau makan apa kata suami? Tidak apa-apa, makan kan enggak kan. Yang penting kita punya mobil. Pusing enggak Bu? Sekarang kalau sudah punya mobil, bahagia tidak? Bahagia tidak Bu? Tujuan kita punya mobil untuk apa sih? Pengen dipuji? Enggak lama. Ibu beli mobil hari ini, ingin dipuji. Ibu jalankan keliling komplek tuh mobil baru. Ibu nyalakan klakson tuh, biar tetangga pada keluar. Harapannya apa?
Biar dilihat minta puji. Waduh, Bu Haji, mobil baru ya? Ya iyalah. Tahun berapa Bu Haji? Ya baru tahun sekarang. Nyampai nggak Bu 5 menit pujiannya? Nyampai nggak 5 menit pujiannya? Gak nyampe 5 menit orang muji. Menderitanya 3 tahun bayar kreditan. Betul Bu? Udah, jangan maksakan diri. Kalau ada, pasti ada jalannya. Kalau belum, udah sabar aja. Tidak hina kita ini dengan sebab kita tidak punya mobil. Betul Bu? Tidak hina. Lihat rumah tangga Nabi kita Muhammad. Jangan sampai suami yang jadi korban loh Bu. Lihat ini kredit. Lihat ini kredit. Baju kredit. Jilbab kredit. Yang jadi sasaran nanti suami. Udah, rasa cukup apa yang ada, maka akan syukur akan timbul kepada diri kita. Maka bahagialah di dalam rumah tangga. Kalau ibu tidak bersyukur, disitulah banyak terjadi rumah tangga hancur, berpisah, hanya cuman gara-gara ekonomi, karena banyak kehendak, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah, tenang ajalah. Dunia ini nggak bakalan hina Bu, walaupun kita hidup pas-pasan, nggak bakalan hina. Allah tidak memandang siapapun dia, apapun rupanya, apapun pangkat dan jabatannya. Yang dipandang oleh Allah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah, hidup itu bahagia Bu. 1, punya kelebihan tidak sombong, punya kekurangan tidak minder. Bahagia tuh Bu. Ibu punya HP butut, HP-nya misalnya ketinggalan zaman, ibu tidak minder sama tetangga, tenang hidup Bu. Dia nyala depan pengajian, suaranya kayak suara tikus, ya gak apa-apa, angkat aja. Ngapain harus malu? Terus yang punya HP mahal, jangan sombong, ya. Kalau sudah di tengah orang banyak mentang-mentang iPhone, kamera terus, tak bakalan tenang Bu. Ya, punya motor butut, kalau hati kita tidak minder, nggak apa, tenang, parkir aja di tengah-tengah orang, nggak usah malu. Yang nggak tenang itu malu dengan keadaan. Kalau sudah motor butut, parkirnya jauh. Kata orang, mana Bu? Mau parkir katanya. Mau parkir di sini? Malu saya butut. Nyiksa enggak Bu? Nyiksa enggak? Nyiksa loh Bu. Enggak usah kita minder dengan keadaan. Sudah beginilah saya. Saya enggak malu kok, biasa-biasa aja. Yang terlanjur punya kelebihan, punya kekayaan, Anda usahlah sibuk mencari pujian Bu. Sebentar aja orang muji. Kadang-kadang orang muji cuma di depan. Setelah ibu pulang, bukan pujian Bu. Hah? Jadi tidak usahlah kita ini merusak hati kita dengan hal-hal yang tidak penting. Ikuti bagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan peringatan Maulid pada siang hari ini mendapatkan keberkahan, semuanya kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat pandangan khusus dari Rasulullah, sehingga kita berharap berkumpul nanti di surga bersama junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin ya rabbal. Saya tidak berpanjang lebar Ibu, karena setelah ini insyaallah melanjutkan lagi safari dakwah Maulid menuju ke Lamandau. Jadi minta halal, minta ridha kepada ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang belum sampaikan manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang ibu sumbangkan untuk peringatan Maulid jadi saksi di hadapan Nabi kita Muhammad. Akhirul kalam, billah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.